Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Doni dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nabila Sasabila dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Aku peserta Bakti Unan dari kelompok 31 Delpi ingin menjelaskan tentang pinjaman online ilegal. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, adanya kebutuhan yang mendesak. Sebagian masyarakat memiliki keterbatasan dalam segi finansial. Rata-rata masyarakat menengah ke bawah memiliki kebutuhan yang mendesak yang perlu mereka penuhi untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membeli bahan makanan, biaya sekolah anak, dan angsuran lainnya. Oleh sebab itu, mereka melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi ada juga orang yang melakukan pinjaman online untuk membeli barang-barang mewah, padahal pendapatan dan gaji mereka tidak besar. Yang kedua, aplikasi mudah dijangkau dan pengajuan yang mudah. Pinjaman online ilegal sering menawarkan kemudahan, seperti tidak adanya jaminan, cuma membutuhkan foto KTP, foto selfie, dan pencairan dana yang cepat. Tapi dengan kemudahan tersebut kita tidak boleh langsung percaya, karena di balik kemudahan tersebut biasanya ada ketentuan yang harus kita waspadai, seperti biaya denda yang besar, biaya administrasi yang besar, dan tingginya bunga yang dikenakan. Yang ketiga, rendahnya literasi keuangan dan digital. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang hanya memikirkan tentang kemudahan yang diberikan oleh pinjol tanpa memikirkan bahaya yang mereka dapat saat meminjam di layanan pinjol ilegal. Apalagi sudah banyak vintage lending yang tidak berizin OJK. Tercatat lebih dari 3.600 pinjol ilegal yang tidak berizin sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Hanya 104 yang sudah berizin OJK. Apa sih dampak negatif yang ditimbulkan apabila kita terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, penumpukan hutang yang cepat. Yang kedua, beban keuangan yang berat karena suku bunga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, dapat menyebabkan stres karena utang meningkat dan beban keuangan yang terus bertambah berat. Yang keempat, dapat kehilangan aset atau jaminan apabila kita tidak dapat membayar pinjaman online tersebut. Yang kelima, dapat menyebabkan pencurian atau penipuan data pribadi. Lalu bagaimana cara menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang pertama, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebab jika tidak dibiasakan memilah antara mana kebutuhan dan mana keinginan, maka kita tidak bisa mengendalikan uang. Yang kedua, menabung. Terlihat sepele namun sulit dilakukan. Menabung tidak merugikan, malah bisa menyelamatkan kita dari pinjaman online. Yang ketiga, pahami kebijakan pinjol. Masing-masing pinjol memiliki kebijakan yang berbeda. Maka kita harus memahami dan membaca terlebih dahulu agar tidak terjadi penipuan. Apabila kita telah terlibat dalam pinjaman online ilegal, maka solusi yang harus kita lakukan yaitu segera melaporkan kepada polisi, OJK, atau Kominfo dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan valid. Sekian penjelasan dari aku, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!